Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan kami akan mempresentasikan terkait dengan codingan kami untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kami akan mempresentasikan terkait dengan program uang bulanan karena kami melihat bahwa untuk tracking uang bulanan mahasiswa, terutama mahasiswa ITB, sangat sedikit dan bisa dibilang sangat susah untuk sekarang ini. Kelompok 11 atau kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Najwa Nazim, Muhammad Raihan Pratama, Azizah Khairunisa Zahra, Gregorius David Putra Santoso, dan saya sendiri, Ananda Muhammad Aryo Rosyadi. Dalam presentasi ini kita memiliki empat apa ya yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah run code, dan yang keempat adalah code explanation. Oke, baik. Jadi, perkenalkan kembali. Saya Gregorius David Putra Santoso dengan NIM 165252271. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi apa saja yang sudah kelompok kami kelompokkan dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi, yang pertama ada identifikasi budget awal. Di sini nanti dekomposisinya akan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penyimpanan budget awal, yang kedua kategori budget dan prioritas, dan yang ketiga validasi input budget. Lalu untuk yang kedua, proses pencatatan pengeluaran. Dari situ akan jadi tiga sub dekomposisi lagi, yaitu yang pertama pengguna akan menginput pengeluaran, yang kedua akan memverifikasi ketersediaan dananya per tiap kategori, dan yang sub ketiga adalah pengurangan saldo kategori yang sudah dipilih. Lalu untuk dekomposisi yang ketiga adalah pembaruan dan alokasi database otomatis. Jadi setelah pengguna melakukan pengeluaran, akan ada penyesuaian saldo aktual sehingga pengguna masih dapat bisa melakukan sistem tracking dengan tidak perlu mengulang dari awal. Silakan oleh Nanda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke flowchart. Jadi yang pertama adalah basically interface. Kita mulai, lalu user akan disuruh untuk input nominal uang bulanan, dan mereka akan mengkategorikan atau mengalokasikan si budget tadi. Misal saya punya 100.000, maka saya akan set goal awal saya untuk uang tabungan, uang darurat, uang makan, dan lain sebagainya itu berapa. Dengan catatan tidak boleh dan tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari budget. Itu yang pertama, itu dari interface-nya. Nah, kita masuk ke ada 4 pilihan di interface-nya. Yang pertama adalah tabungan total, lalu pengeluaran, pemasukan, dan juga keluar. Untuk tabungan total, dia akan nge-show uang budget kita, budget total kita, dan juga dari uang budget kategori-kategorinya. By the way, uang kategori itu maksudnya uang tabungan, uang darurat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengeluaran. Di sini setiap user mengeluarkan atau menggunakan duitnya, user diharapkan untuk men-input uang yang mereka gunakan untuk spesifik di mana gitu, kategori uang mana yang mereka gunakan. Nanti bakal input nominal dan akan dicek cukup apa enggak, karena kalau misal enggak cukup, nanti akan kita alokasikan kemana gitu. Alokasikan ke tempat lain. Contoh, saya gunain uang lain-lain dan uang lain-lain tidak cukup, maka akan ditanya mau dialokasikan uangnya kemana, seperti itu. Tapi kalau misal cukup, ya oke, proses nominal. Yang ketiga adalah pemasukan. Kalau misal ya dapat uang tambahan gitu, bisa dimasukin di pemasukan ini. Dan yang keempat adalah keluar. Lanjut, eh, kita akan mencoba untuk tes run agar mendapatkan gambaran yang lebih bagus terkait program yang kami sudah buat. Oke, di sini saya run aja langsung. Oh, saya clear dulu deh. Oke, nice. Clear dulu. Oke, pertama-tama kita masukkan budget. Misal kita anggap 100 aja lah, biar gampang dan mudah dipahami. Lalu akan ditanya, masukkan uang tabungan. Nah, di bagian ini kita harus memasukkan uang sesuai dengan
budget kita. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, seperti biasa. Lalu ada uang kebutuhan, berarti saya masih membutuhkan beberapa uang lagi. Itu sudah berapa? 20, 40, dan 60, dan lain-lain berarti 40. Contohnya aja. 3, 4, ya itu udah 100. Maka kita akan masuk ke menu utama. 4 pilihan, contoh budget total. Nah, ini akan di-show budget totalnya. Kita ada berapa, tekan tombol untuk melanjutkan. Lalu kita masuk ke pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran kita akan milih kategorinya dulu. Saya pengen atau saya menggunakan duit itu dari kategori mana. Contoh, saya habis makan. Kita pencet C kan. Masukkan pengeluaran Anda. Tadi kan saya masukin 10. Contoh saya makan yang mahal 50 lah. Saya butuh or saya harus nge-spend 50 duit gitu. Enter. Nah, di sini akan ada tulisan uang makan habis. Nah, lalu akan muncul pilihan, pilih alokasi pengeluaran. Karena uang makan habis, otomatis kita akan ngambil uang dari tempat lain. Nah, uang dari tempat lain itu yang mana? Kita yang pilih sendiri. Yang pasti kita nggak bisa milih uang makan lagi. Karena kalau misalnya kita pilih uang makan, ya dia bakal ngelup terus. Jadi sia-sia aja. Misal, tadi kan saya ngeluarin 50, uang makan di budget saya ada 10, berarti masih ada 40 lagi yang harus saya alokasiin. Let's say saya nggak butuh uang tabungan. Pencet A. Masih lagi, karena masih ada 30 lagi yang harus dialokasikan. Oke lah, untuk alokasi terakhir saya mau uang lain-lain. F. Maka selesai. Akan balik ke menu awal. Nah, kita mau ngecek budget sisa kita tuh berapa. Ya, pencet aja A kan. Kita pilih A tuh. Uang tabungan kita sisa 0. Tadi kita milih uang tabungan. Uang makan 0, wajar. Lalu uang lain-lain yang tadinya harusnya 40, sekarang jadi 10. Karena tadi sisa 30 kan. Nah, enter. Lalu C itu untuk keluar, ya kalau mau keluar dari program. Dan yang terakhir ada pemasukan. Kenapa pemasukan saya taruh paling bawah atau kami taruh paling bawah? Karena jarang banget kita bakal dapat pemasukan duit gitu, pemasukan uang untuk per bulannya. Untuk pemasukan, pilih kategori pemasukan ya. Misal saya pengen uang tabungan dah. Uang tabungan saya pengen masukin banyak 100 gitu. Maka budget totalnya bisa dilihat uang tabungan saya sudah 100. Seperti itu dan keluar. Terima kasih sudah menggunakan alat ini. Kita balik lagi ke presentasi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan kode-kodenya. Dimulai dari interface. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interface. Pasti setiap program harus memiliki interface terlebih dahulu, seperti menu utama tadi, seperti yang sudah diteskan oleh teman saya Nanda. Jadi di sini pengguna akan diwajibkan awal-awal untuk memasukkan 6 tipe kategori yang harus dia masukkan. Yang pertama ada budget, kedua uang tabungan, uang darurat, uang makan, uang laundry, uang kebutuhan, dan uang lain-lain di fungsi pengecekan budget. Lalu setelah itu akan memanggil fungsi menu utama. Di sini seperti yang sudah diteskan tadi, ada menu A, B, C, dan pengguna harus memilih dari ketiga bilangan ABC tersebut. Jika tidak, maka pilihannya akan mengeluarkan tolong masukkan antara ketiga pilihan tersebut, yang dimana pilihan ketiga tersebut adalah A, B, C. Oke. Dan ini yang pertama tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, ada dua fungsi. Yang pertama ada pengecekan budget dan menu utama. Di sini ada tambahan interface header. Ini hanya untuk menambahkan agar lebih rapi saja, untuk menambahkan garis pemisah. Dan di sini di menu utama ada tiga pilihan utama kita, yaitu yang pertama budget total, yang kedua pengeluaran, dan ketiga adalah keluar. Nah, untuk yang ini sendiri pemasukan itu hanya tambahan ya teman-teman, jadi belum kita implementasikan.
Nah, yang di sini fungsi satu lagi pengecekan budget. Nah, di mana ini yang awal tadi, di mana pengguna itu diwajibkan untuk memasukkan 6 kategori tipe uang kebutuhan dan satu budget ini. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa di budgetnya ini harus sama dengan jumlah dari gabungan 6 kategori tadi. Jika tidak, maka budget itu melebihi atau kurang dari batas budget. Jadi, fungsi ini akan terus melup apabila budget itu tidak sama dengan 6 kategori tadi. Oke. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Najwan, NIM 165255135. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengeluaran. Jadi di sini ada fungsi pilihan pengeluaran, yang dimana di sini program akan menampilkan beberapa pilihan-pilihan yang dapat kita pilih, di mana di situ ada 7 pilihan. Yang pertama ada uang tabungan, uang darurat, uang makan, uang laundry, uang kebutuhan, uang lain-lain, dan juga terakhir adalah keluar. Jadi di sini kita diminta untuk memilih pilihan-pilihan tersebut melalui fungsi anti demokrasi 7, yang dimana kita harus memilih di antara 7 pilihan tersebut. Selanjutnya, misalnya kita tidak memilih huruf dari A sampai G, misalnya kita memasukin huruf Z, maka di si program itu akan meminta kita memasukkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu muncul sebuah tulisan, yaitu tolong memasukkan sesuai dengan kategori. Selanjutnya, jika kita memasuki dalam bentuk simbol ataupun angka, maka si program akan meminta kita memasukkan dalam bentuk huruf dengan tulisan tolong gunakan huruf. Next. Oke, selanjutnya dijelaskan sebelumnya terdapat di interface itu terdapat beberapa pilihan, yaitu A, B, C, dan D kalau nggak salah. Lalu selanjutnya kita jika si pengguna memasukkan huruf B ke dalam program ini, maka akan muncul beberapa pilihan yang tadi disebutkan, ada uang darurat, uang makan, dan lain sebagainya, dan juga terakhir adalah G, itu adalah keluar. Dan jika si pengguna memasukkan huruf A ke dalam program, maka akan dilanjutkan ke fungsi pengeluaran uang tabungan. Lalu jika memasukkan huruf B, akan lanjutkan ke fungsi pengeluaran uang darurat, dan huruf C pengeluaran uang makan. Lalu jika pengguna memasukkan huruf D, akan berlanjut ke fungsi pengeluaran uang laundry, dan seterusnya hingga huruf F, yaitu pengeluaran uang lain-lainnya. Lalu else, jika pengguna memasukkan huruf G ke dalam program ini, maka akan muncul sebuah tulisan lah malah nggak jadi iOS. Jadi mungkin programnya ngambek, guys. Oke, selanjutnya adalah fungsi pengeluaran, yang dimana ketika pengguna memilih beberapa pilihan tadi, maka akan memproses sebuah perhitungan, yang dimana jika sebelumnya akan dimasukkan dulu sebuah duit keluar atau sejumlah nominal yang kita akan gunakan, yaitu inputnya tersebut. Lalu jika budgetnya atau total uang kita lebih kecil dibanding uang yang kita keluarkan itu, maka akan muncul sebuah tulisan pengeluaran melebihi budget, yang dimana memang jika memang uang kita tidak cukup, maka tidak bisa kita gunakan untuk melakukan pengeluaran. Lalu jika sebuah pilihan tadi, yaitu N itu, misal kita memilih pengeluaran untuk uang makan. Jika uang makan tersebut lebih kecil dibanding duit keluar kita, atau misalnya contoh kita kasih uang nominal, uang makan kita adalah tersisa 15.000, namun kita membutuhkan uang 20.000 untuk kita gunakan, maka akan melakukan perhitungan di mana 20.000 itu akan kita habiskan semaksimal mungkin sesuai dengan uang sisa kita, yaitu 15.000. Berarti uang tabungan uang makan kita akan habis, yaitu sisa 0. Lalu kita akan mencari 5.000-nya lagi itu melalui fungsi penanyaan, dan juga penolakan itu adalah digunakan untuk menghabiskan seluruh uang kita yang ada di uang makan. Lalu selanjutnya, jika si uang makan itu uang yang keluar itu lebih kecil dibanding uang makan kita, maka seluruh uang makan itu akan diambil dari budget yang ada kita punya di uang makan. Next.
Nah, ini adalah fungsi pentolan yang dimana jika kita memiliki kekurangan uang, misalnya tadi kita contohkan kita mau 20.000 untuk membeli suatu makanan, tapi budget kita yang tersisa di uang makan ada 15.000, maka seluruh uang yang tabungan kita di budget uang makan akan dihabiskan. Lalu akan selanjutnya ke fungsi penanyaan yang dimana kita harus mencari 5.000 lagi itu diambil dari tabungan-tabungan kita yang mana, dari kantong-kantong kita yang mana. Misalnya saya akan ambil dari uang darurat kita. Contohnya seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Pratama dengan NIM 16525063. Di sini aku bakal ngejelasin. Nah, yang pertama itu ada fungsi anti demokrasi. Nah, fungsi ini dibuat untuk memastikan user hanya bisa memilih salah satu dari 6 menu yang tersedia, yaitu A sampai F. Dalam fungsi ini kita bisa menggunakan while true, artinya program mengulang terus sampai user masukkan input yang benar, dan menggunakan upper agar hurufnya kapital supaya konsisten. Setelah program mengecek apakah huruf yang dimasukkan adalah A sampai F, kalau cocok, maka fungsi langsung mengembalikan pilihan tersebut. Namun kalau bukan huruf yang valid, program menampilkan pesan tolong masukkan sesuai dengan kategori, kemudian meminta input ulang. Fungsi ini juga menangani kesalahan dengan try except, agar kalau user masuk karakter aneh, program tetap aman dan memunculkan pesan tolong gunakan huruf. Terus maka akan lanjut dengan validasi input, mencegah user masukkan pilihan sembarangan. Terus ada fungsi pengeluaran. Nah, fungsi ini dipakai untuk mengatur pengeluaran dan berdasarkan saldo alokasi yang dimiliki oleh user. Nah, di sini tuh X-nya tuh jumlah saldo alokasi tertentu, misalnya saldo makan, saldo transport, Y-nya jumlah uang yang ingin dikeluarkan, pilihannya kategori pengeluaran dipilih user. Terus pertama fungsi mengecek apakah jumlah yang ingin dikeluarkan Y lebih besar daripada saldo alokasinya X. Kalau ternyata Y lebih besar dari X, artinya saldo tidak cukup, maka programnya menjalankan fungsi penolan untuk memberitahu bahwa pengeluaran ditolak, menjalankan pertanyaan Y untuk menampilkan pengeluarannya, lalu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda gagal. Tapi kalau saldo cukup, maka fungsi akan mengurangi saldo alokasi X menjadi min sama dengan X min sama dengan Y, mengembalikan saldo baru setelah dipotong. Nah, jadi secara sederhana fungsi ini menjaga agar saldo tidak pernah minus dan memastikan setiap transaksi pengeluaran berjalan aman. Sekian penjelasan dari saya, maaf kalau ada kesalahan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aziza Khairuniswa Azahra, NIM 165255219. Di sini saya akan menjelaskan budget total. Jadi ketika kita memilih A pada pilihan opsi, itu akan program itu akan menampilkan budget total. Jadi budget total itu adalah jumlah dari semua kategori yang telah di input tadi, lalu akan menampilkan masing-masing kategori seperti uang tabungan, uang darurat, uang makan, uang laundry, uang kebutuhan, dan uang lain-lain. Nah, lewat jauh ini, sebentar. Nah, selanjutnya ini ada pemasukan. Ini basically sama aja kayak pengeluaran, cuma bedanya dia nambahin uang. Jadi di sini kita bakal dikasih pilihan mau masukin ke kategori yang mana. Jadi ada uang tabungan, uang darurat, uang makan, uang laundry, uang kebutuhan, dan uang lain-lain. Ya sama aja sih kayak yang pengeluaran tadi. Cuma bedanya ini uangnya ditambahin. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan tambahi apa ya, pembagian tugasnya di sebelah kanan saya mungkin, atau kiri, atau ya sebelah kiri saya. Oke, terima kasih sudah, ya terima kasih. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.